Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan peringatan kepada Hamas untuk menerima kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, kelompok Hamas menyatakan siap untuk melanjutkan negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Hamas menyatakan hal itu usai munculnya peringatan terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Hamas menerima kesepakatan gencatan senjata. Kelompok pejuang Palestina Hamas mengaku telah menerima proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat melalui mediator dan siap untuk melanjutkan negosiasi gencatan senjata. Pernyataan ini disampaikan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan peringatan kepada Hamas untuk menerima kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza. Dalam pernyataannya, Hamas juga menyambut baik setiap langkah yang mendukung upaya menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina. Hamas menunjukkan kesiapannya untuk duduk di meja perundingan guna membahas pembebasan tahanan dengan konsekuensi diakhirinya perang dan penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosialnya mengeluarkan apa yang ia sebut sebagai peringatan terakhir kepada Hamas untuk menerima kesepakatan gencatan senjata. Trump juga mendesak Hamas untuk membebaskan sandera di Gaza. Menurut Trump, Israel telah menerima syarat yang diminta Amerika untuk gencatan senjata dan kini saatnya bagi Hamas untuk juga menerima syarat gencatan senjata. Berbagai sumber IDX Channel. Rusia melancarkan serangan terbesar ke Ukraina pada hari Minggu kemarin dan menewaskan 3 orang. Serangan tersebut juga menghancurkan bangunan di kawasan pusat pemerintahan Ukraina di Kiev. Militer Rusia pada hari Minggu pagi kemarin melancarkan serangan udara terbesar sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina pada 2022 lalu. Serangan terbaru itu menghantam sejumlah bangunan penting di ibu kota Kiev dan beberapa kota lainnya. Serangan itu menewaskan 3 korban jiwa termasuk 1 bayi. Selain menelan korban jiwa, serangan Rusia kali ini juga menghancurkan bangunan kantor di kawasan pusat pemerintahan ibu kota Kiev. Angkatan Udara Ukraina mengungkapkan Rusia meluncurkan 805 drone dan 13 rudal dalam serangan itu. Dari jumlah tersebut, unit pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh 751 drone dan 4 rudal. Serangan itu menggarisbawahi meningkatnya pesimisme di Ukraina dan di antara negara-negara sekutunya bahwa perang Rusia-Ukraina dapat segera diakhiri. Di mana sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin menolak seruan gencatan senjata dan semakin berani dengan memperkuat hubungan dengan China dan Korea Utara. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Amerika Serikat dan Komisi Uni Eropa tengah membahas rencana sanksi terbaru bagi Rusia. Ancaman sanksi tersebut dirancang agar Rusia bersedia mengakhiri perang di Ukraina. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut pemerintahan Presiden Donald Trump bersama negara-negara Eropa tengah membahas rencana sanksi terbaru serta pengenaan tarif sekunder terhadap Rusia. Langkah tersebut diharapkan mampu menjadi shock terapi bagi perekonomian Rusia agar Presiden Vladimir Putin bersedia mengakhiri perang di Ukraina. Bessent menambahkan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance telah berbicara dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Jumat pekan lalu terkait sanksi yang akan dijatuhkan pada Rusia. Bessent menyebut jika Amerika Serikat dan Eropa bisa menekan Rusia dengan lebih banyak sanksi, maka diharapkan akan mampu menjadikan Vladimir Putin menyerah dan akan setuju untuk hadir ke meja perundingan. Saat ini Rusia telah berada di bawah sanksi berat dari Amerika Serikat dan Eropa, namun Rusia masih memiliki pasar ekspor minyak dan gas yang besar di India serta sejumlah negara lainnya. Sebelumnya, rencana Trump untuk segera menegosiasikan pengakhiran perang Rusia-Ukraina kandas. Setelah pertemuan Trump dengan Putin di Alaska nyatanya tak menghentikan langkah Rusia yang masih menyerang Ukraina hingga saat ini. Bahkan pada hari Minggu kemarin, Rusia melancarkan serangan terbesar sejak dimulainya perang yang menghancurkan bangunan kompleks pemerintahan Ukraina. Berbagai sumber
IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Uni Eropa usai Google dijatuhi denda besar oleh regulator antitrust Eropa. Google diwajibkan membayar 2,95 miliar euro atau setara 3,45 miliar dolar Amerika karena dinilai menyalahgunakan dominasi bisnis iklan digital. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Uni Eropa usai Google dijatuhi denda besar oleh regulator antitrust Eropa. Komisi Eropa menyatakan sejak 2014 Google menggunakan posisinya untuk menguntungkan layanan iklan miliknya sendiri. Praktik itu merugikan penerbit online maupun pesaing di sektor periklanan digital. Perusahaan asal Mountain View itu diberi waktu 60 hari untuk menyampaikan rencana kepatuhan termasuk menghentikan praktik monopoli. Di sisi lain, Trump menilai denda tersebut merugikan Amerika karena dana semestinya bisa dipakai untuk investasi dan lapangan kerja di dalam negeri. Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menyebut kebijakan Uni Eropa sangat tidak adil dan berpotensi dibalas lewat penyelidikan Section 301. Mekanisme itu dapat membuka jalan bagi penerapan tarif balasan terhadap blok Eropa. Adapun denda ini menambah panjang daftar penalti Google di Eropa dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Google sudah diganjar 4,12 miliar euro terkait Android serta 2,42 miliar euro atas layanan pencarian belanja. Jika diakumulasi, total denda Google di Eropa kini mendekati 10 miliar euro, menandakan pengawasan ketat terhadap raksasa teknologi asal Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba pada hari Minggu kemarin mengumumkan pengunduran dirinya usai kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. Pengumuman pengunduran diri Ishiba itu menimbulkan ketidakpastian baru bagi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia, di mana saat ini Jepang tengah berjuang melawan kenaikan harga pangan serta menghadapi pemberlakuan tarif resiprokal. Shigeru Ishiba yang kini berusia 68 tahun memilih mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Jepang setelah koalisi Partai Demokrat Liberal yang mengusungnya mengalami serangkaian kekalahan telak dalam pemilu. Dan sejak menjabat kurang dari setahun lalu, Shigeru Ishiba memang terus dibayangi tekanan publik akibat kenaikan sejumlah tarif. Kondisi itu membuat LDP kehilangan suara mayoritas di 2 majelis parlemen. Pemirsa, menargetkan penjualan hingga 1 juta unit mobil listrik di luar China. Ya, informasi akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Pemerintah Amerika Serikat tengah merevisi aturan keselamatan kendaraan baru yang saat ini dianggap telah ketinggalan zaman. Ya, di mana revisi aturan keselamatan baru tersebut sekaligus membuka jalan bagi mobil otonom tanpa setir dan pedal yang diharapkan dapat segera beroperasi legal di jalan raya. Pemerintah Amerika Serikat tengah bersiap melakukan revisi besar pada aturan keselamatan kendaraan bermotor federal. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi mobil otonom yang kini dapat beroperasi tanpa kehadiran pengemudi manusia, setir maupun pedal. Melansir CarScoop, Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHTSA mengusulkan 4 perubahan utama dalam standar keselamatan kendaraan, di mana keempat aturan yang akan direvisi tersebut mencakup ketentuan tentang urutan perpindahan transmisi, sistem penghilang embun dan kabut pada kaca depan, serta perangkat pembersih dan pencuci kaca kendaraan. Selain itu, upaya revisi ini juga disebut sebagai kelanjutan dari langkah pemerintah setempat dalam menyederhanakan proses pengecualian hukum bagi mobil otonom. Sebelumnya, Kepala Penasihat NHTSA Peter Simhauser menjelaskan bahwa standar keselamatan kendaraan bermotor federal sejak awal memang dirancang guna menghapus persyaratan manual agar dapat membantu menekan biaya sekaligus tetap menjaga keselamatan bagi para pengguna jalan. Dengan kepastian hukum di tingkat federal, nantinya pihak produsen dapat lebih leluasa menghadirkan kendaraan inovatif tanpa menghambat regulasi lama yang tidak lagi relevan. Bahkan jika disetujui, perubahan aturan ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah transportasi modern di negeri Paman Sam. Berbagai sumber IDX Channel.